Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Pak Ridwan akan menyampaikan pembahasan tentang soal-soal yang insya Allah nanti akan berkaitan dengan pola barisan bilangan, baik aritmetika ataupun geometri. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, teman-teman semua, untuk siswa kelas 8 SMP Bina Insani, yang pertama ini nomor 1, ya, bisa kita lihat di sini untuk pola barisan bilangan nomor 1, apakah ini dijumlah atau dikali atau seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ternyata di sini pola barisan bilangannya adalah 4 ke 9 ini memiliki selisih 5. Berarti ini dijumlah dengan ditambah dengan 5. Lalu ini ditambah dengan 5. Ini juga ditambah dengan 5. Nah, berarti berikutnya ini juga ditambah dengan 5. Berarti berapa? Oke, 34. Lalu berikutnya ditambah 5 menjadi 39. Ya. Berikutnya berarti 44. Oke, tambah 5. Nah, ini yang pertama. Cukup mudah, ya. Cukup mudah. Untuk yang lain juga sama ya, ini untuk tingkat pertama. Nanti tingkat kedua itu berarti nanti di bawah sampai kepada jumlah selisih yang sama di tingkat yang kedua. Lalu berikutnya untuk yang kedua kita bisa lihat 1 ke 2, ya. Lalu 2 ke 4, ini apakah memiliki selisih yang sama? Kalau selisih ini loncat gitu kan, tapi apalagi ini berbeda jauh masing-masing. Yang satu ini selisihnya 1, ini 2, ini loncat jadi 4. Nah, ternyata ini memiliki apa? Memiliki rasio atau perbandingan. Jadi ini dikali berapa? 1 ke 2 ini dikali 2. 2 ke 4 ini dikali 2. Ini dikali 2. Ini dikali 2. 8 ke 16. Nah, sekarang berarti ini dikali 2 juga. Jadi 32. Berikutnya juga dikali 2 sama dengan 64. Ya, berikutnya juga dikali 2 sama dengan 128. Nah, kira ini cukup mudah ya. Cukup mudah untuk kalian bisa belajar terus untuk berlatih, ya. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu nih, apa soal ini terkait aritmetika kah ataukah geometri, entah di dalamnya ada perbandingan atau di dalamnya ada selisih atau beda seperti itu. Baik, untuk berikutnya ya, hitunglah jumlah 11 bilangan pertama dari barisan bilangan berikut ini. Nah, ini diketahui untuk A-nya, ini A nih, ini A. Lalu untuk ini adalah bilangan aritmetika atau geometri. Ya, ternyata ini memiliki selisih. Ke sini selisihnya 5, tapi berarti ini menurun ya. Kalau menurun berarti 95 dikurangi 100. Jadi sama dengan selisihnya berapa? Atau bedanya sama dengan 95 dikurangi 100 sama dengan min 5. Oke. Jadi sudah diketahui tuh min 5 A-nya 100, ya. Selisihnya atau bedanya sama dengan min 5. Oke, berikutnya jumlah 11 bilangan pertama. Berarti ini kan pakai rumus deret, ya, pakai rumus deret. Berarti Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat ya dari penjelasan yang lalu. Oke, sama dengan N-nya berapa tadi? N-nya 11. Oke ya, 11 dibagi 2. Oke, dikali 2A. Nah, 2 kali 100. Oke, 2 kali 100. Ditambah N kurang 1. N kurang 1, N-nya berapa? N-nya berapa tadi? 11 ya.
11. Oke, 11 dikurangi 1 jadi berapa? Jadi 10. Oke, 10 dikali B-nya berapa tadi? B-nya ternyata min 5. Oke. Sampai sini bisa cukup dipahami ya. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Oke, kita tulis lagi, ini jumlah suku ke-11. Jumlah 11 suku pertama ya. Sama dengan N-nya berapa tadi? 11, kita tulis dulu aja. Dibagi 2, ya 2 kali 100 berarti 200. Oke, ditambah 10 kali min 5 sama dengan min 50. Oke. Nah, berikutnya berarti 11 dibagi 2. Nah, sekarang 200 ditambah min 50 itu sama dengan 200 dikurangi 50 sama dengan 150. Ini kita bisa coret nih, 150 dibagi 2 sama dengan 75. Oke, 75 berarti dikali 11. 75 dikali 11. Oke, berarti 825 sama dengan 825. Jadi ini adalah jumlah 11 bilangan pertama dari barisan bilangan aritmetika 100, 95, 90, 85, dan 80. Oke, Bapak kira ini cukup mudah ya. Kalian harus ingat saja ya, bisa menentukan mana aritmetika, geometri, sehingga dalam penempatan rumusnya itu tidak keliru. Oke, berikutnya diketahui barisan bilangan mempunyai pola sebagai berikut. 4, ya kita tuliskan dulu ya, 4, 3, 6, 7, 8, 11. Nah, ini kan memiliki pola tidak hanya mungkin loncatnya ke 1 ke 2, bisa jadi 1 ke 3, 3 ke 5, dan seterusnya. Nah, ini berarti memiliki selisih berapa? Tambah 2. Ini tambah 2. Berarti ke sini pun nanti tambah 2. Coba kita lihat yang ini ke sini tambah 4. Ya, ini ke sini 7 tambah 4, 11. Berarti ini kalau misalkan ditambah 2, 8 tambah 2, 10. Oke, kalau ini tambah 4 berarti 15. Dan seterusnya, gitu ya. Oke, saya kira cukup mudah ya. Untuk polanya ini nanti bisa mengikuti. Oh, ini 3 suku berikutnya ya, berarti ini tambah 2 ya, tambah 2 berarti 12. Oke, berikutnya untuk nomor 5, soal nomor 5 ini kan Fibonacci. Fibonacci itu adalah bilangan yang pertama ditambahkan dengan bilangan yang kedua. Oke, ini menghasilkan, nah berikutnya bilangan kedua ditambah dengan bilangan ketiga menghasilkan ini. Ya. Berikutnya ini ditambah ini menghasilkan ini. Nah, berarti berikutnya adalah 10 ditambah 16 sama dengan 26. Berikutnya 26 ditambah 16 sama dengan berapa? 42. Berikutnya 26 ditambah 42 sama dengan berapa? 868. Oke. Apa kira cukup mudah ya untuk Fibonacci ini. Oke, selanjutnya. Nah, soal nomor 6. Oke, Bapak buat dulu ini. Soal nomor 6. Diketahui barisan bilangan. Ini ya, 8, 15, ya 22, 29. Ya, suku ke-20 berarti ini kita lihat dulu. Selisihnya ini berapa? 8 ke 15 berarti selisihnya adalah 7. Ini juga 7 ya, tambah 7. Berikutnya tambah 7. Ini ternyata berikutnya tambah 7. Berarti dia memiliki selisih atau beda sama dengan 7. A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 8. Nah, yang ditanyakan suku ke-20. Suku ke-20. Suku ke-20 itu berarti sama dengan
A, ya, A-nya itu langsung saja masukin ya. Rumusnya kan A-NIB ya. A plus N kurangi 1 kali B. Itu ya. Ini untuk mengetahui suku kesekian ya, suku ke berapa. Kan suku ke 20 sama dengan A-nya berapa? A-nya 8. Oke, A-nya 8 ditambah N kurang 1. N-nya berapa? N-nya kan 20 nih. N-nya 20. Berarti 20 kurangi 1. Jadi 19. Berarti 19 dikali B-nya berapa? B-nya 7. Oke. Jadi berikutnya adalah berapa? Nanti berikutnya adalah 8 ya. 8 ditambah berapa? 19 kali 7 ya, 133 ya. Tambah 133. Oh ya. 7. Ya, 133 ya. 19 kali 7. Jadi total 8 ditambah 133 berapa ini? Sama dengan 141. Oke, jadi untuk nomor 6 barisan bilangan 8, 15, 22, 29, 36, suku ke-20-nya adalah 141. Oke, berikutnya diberikan suku ke N dari suatu barisan bilangan, suku ke N sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Suku kelima dari barisan tersebut adalah, berarti tinggal diganti saja. U5 sama dengan N-nya ganti 5. 5 pangkat 2 ditambah 3 kali 5. Oke, 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25. Tambah 3 kali 5 berapa? 15. Sama dengan berarti berapa? 40. Oke, 25 tambah 15 sama dengan 40. Nah, cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, berikutnya nomor 8. Himpunan yang diurutkan dengan pola 2N ya, 2N kurangi 1. Nah, N adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti kita di sini ditanyakan membentuk pola barisan bilangan apa? Nah, coba kita ganti 2N, N-nya kita ganti 1. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? 1. Ya, 2, kita ganti N-nya 2. Karena bilangan asli ya. Kurangi 1. Berapa ini? 4 dikurangi 1, 3. Lalu berikutnya 2 dikali 3. Ya, kita N-nya ganti 3 sama dengan, ini dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan seterusnya, ini pasti akan membentuk pola yang sama. 1, 3, 5, berikutnya pasti 7. Berarti ini adalah bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Oke, berikutnya nomor 9. Oke, nomor 9 ini Bapak ganti dulu pennya dengan warna putih. Oke, rumus suku ke N. Suku ke N berarti suku ke N sama dengan, nah kita lihat di sini. 3 ya, 3, 13, 23, 33 ini memiliki selisih berapa? Ternyata sama, 10. Ini plus 10, plus 10, plus 10 gitu kan. Nah, kalau plus 10 ya, selisihnya sama, berarti kita tulis suku ke N sama dengan 10. Nah, setelah 10 ini pasti dikali N dulu saja, dikali N. Nah, kalau kita misalkan N-nya kita ganti 1, betul nggak nanti supaya hasilnya 3 berapa? Kalau misalkan kita ganti N-nya 1 ya. Ya, misalkan ganti N-nya sama dengan 1. 10 dikali 1. Nah, suku ke 1 ini, berarti ini suku ke 1. Suku ke 1 sama dengan, nah supaya jadi 3 berapa? Dikurangi itu 7. Nah, dikurangi 7 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti rumus umumnya adalah 10N
dikurangi 7. Gitu ya. 10N dikurangi 7. Ini rumus khusus untuk yang ini ya. Tapi rumus umumnya itu bisa ini yang pakai ANIB itu A plus N kurangi 1 kali B. Tapi kalau rumus khusus untuk yang ini, misalkan ini baris keberapa nih? Suku keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 33 ini kan suku kelima. Nah, betul nggak 33 hasilnya? 10 berarti kali 5 ya dikurangi 7. Oke. Maaf. 1, 2, 3. Oh, maaf, 4 ya. Ini bukan suku kelima. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Oke. Kita coret dulu dah. 10 kali N. N-nya itu kan 4. Ya, kurangi 7. Nah, berarti sama dengan, ini kelihatan nggak? Oh, masih kelihatan. Sama dengan 10 kali 4 berapa? 40. Kurangi 7 sama dengan 33. Sama kan? Nah, ini adalah suku keempat. Ya, tinggal diganti 4-nya. Berarti ini rumus umumnya adalah 10N dikurangi 7. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, suatu bakteri, nah ini kita lihat nih, suatu bakteri berkembang biak. Ya, berkembang biak. Coba kita ganti dulu pennya. Oke, nomor 10 ya. Yang ditanyakan misalkan tadi ya, setiap 2 menit ya, setiap 2 menit itu menghasilkan 2. Berarti 2 menit berikutnya itu kan apa namanya membelah diri ya. Membelah diri 2 berarti kalau membelah diri menjadi 4. Berikutnya membelah diri menjadi berapa? Yang 4 itu membelah diri masing-masing menjadi ya 8. Ini juga masing-masing membelah diri menjadi 16. Berikutnya berapa ini? 32. Nah, kita lihat. Ini kan 2 menit pertama. Ya, ini 2 menit pertama. Ini 2 menit berikutnya. Ini 2 menit berikutnya. Sampai ini kan sampai 10 menit ya. Ini 4 menit, 6 menit, 8 menit, ini 10 menit. Oke, berarti kan sampai sini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah perkembangan suatu bakteri dalam 10 menit. Nah, berarti kan sampai sini. Ya, ini kan dijumlahkan. Ya. Dari 2 ya ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32. Oke. Oke, jadi berapa sekarang ya dalam 10 menit? Ya, dalam 10 menit. Berarti kalau misalkan jumlah perkembangan suatu bakteri dalam 10 menit adalah ya kalau kita pakai rumus, berarti ini rumusnya apa? Ini adalah apa namanya? Perbandingan ya, rasio 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 4, 2, 16 dibagi 8, 2. Ini juga 2. Berarti R-nya sama dengan 2. A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau misalkan rumus daripada jumlah perkembangan bakteri ya dalam 10 menit, nah itu bagaimana rumusnya? Ingat ya? Ya, masih ingat? Berarti kita lihat bahwa jumlah perkembangan suatu bakteri dalam 10 menit. A ya, berarti suku kelima berarti ya. Suku kelima sama dengan A R N 1. Oke ya. Berarti suku kelima sama dengan A-nya itu berapa? A-nya 2, R-nya berapa? R-nya 2, N-nya berapa? 5 dikurangi 1. Oke, 2 dikali, ini dikali ya. Berarti ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 4 ya 16 ya.
berarti 16. Berarti sama dengan 32. Oke. Baik, berarti ya suku kelima ini menunjukkan adalah 10 menit pertama jumlah daripada suatu bakteri ya dalam 10 menit pertama gitu ya. Jadi ini termasuk 320 ini yang 2, 4, 8, 16. Oke, ini apa namanya untuk soal nomor 10. Jadi sama ya 32. Lihat. Baik, untuk berikutnya nomor 11. Oke, nomor 11 kita lihat sebuah deret aritmetika. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Deret aritmetika dengan suku keempat, suku pertama 4 dan beda 5 ya. Jumlah 15 suku pertama. Berarti suku pertama berarti A sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Oke, jumlah suku pertama deret aritmetika berarti Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B gitu ya. Oke, N-nya berapa? 15 dibagi 2. 2A-nya berapa? 2 kali A-nya 4. 4 ditambah N-nya kurang 1. N kurang 1 berarti N-nya 15 kurang 1. Ya, 14. 14 kali B-nya berapa tadi? 5. Oke. Sama dengan 15 dibagi 2. Ini 2 kali 4 berapa? 8. Ditambah, oke, ya 14. Ya, kali 5 ya. 70 ya. Oke, 70. Ya, 70. Lalu sama dengan 15 dibagi 2, ini 8 tambah 70 berarti 78. 78 ini bisa dibagi 2. Berapa dibagi 2? Jadi 39 ya. Jadi 39. Oke. Nah, selanjutnya adalah 39 dikali 15. 39 dikali 15 sama dengan 585. Oke, ini ya. Jadi 15 kali 39. Oke, itu yang nomor 11. Oke, berikutnya nomor berapa ya? Nomor 14. Oke, nomor 14. Berikutnya nanti nomor 15. Berarti ada yang ketutup ya, ada yang ketutup. Nah, nomor 11, 12, 13. Oke, sebentar ya, coba dibuka dulu. Oke, nomor baik, ini nomor ketutup seperti 12, 13. Nah, nomor 11 kita clear dulu. 11 udah, berarti yang nomor 12 ya, nomor 12 kita lihat. Ya, nomor 12. Suku ke-7 ya, suku ke-7 berapa? Dari barisan geometri ya, berarti pakai rumus apa? Kalau geometri suku kesekian, ya, suku ke-7 berarti A R N dikurangi 1 ini ya. Nah, kita lihat A-nya berapa? A-nya sama dengan 1/3. Ya, R-nya sama dengan berapa? R-nya sama dengan 1 dibagi 1/3 atau 3 dibagi 1 atau 9 dibagi 3. Berarti hasilnya 3. R-nya 3. Berarti kita masukkan nih. Suku ke-7 sama dengan A-nya 1/3. Ya.
dikali R-nya berapa? 3. Terus N-nya tadi 7 ya. 7 dikurangi 1 jadi 6. Oke, berarti 1/3 ya dikali 3 pangkat 6. Ini kan bisa kita coret, ini kan pangkatnya 1 ya, ini pangkatnya 1. Berarti kita coret ini jadi pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 3 ya, 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 243 sama dengan 243. Oke, jadi 3 pangkat 5. Nah, itu nomor nomor 12 ya. Nah, sekarang nomor 13. Nomor 13, waduh. Nomor 13 ini kepotong. Kepotong. Oh iya, kepotong ya. Oke, Bapak coba ambilkan dulu soalnya. Nomor 13. Coba nomor 13. Oke. Nah, nomor 13 sudah terlihat. Oke ya, sudah terlihat ya. Oke. Nomor 13 sudah terlihat. Kita erase dulu. Oke. Nah, nomor 13, kita lihat nomor 13, seutas tali, berarti Pak Ridwan harus ganti ke warnanya hitam. Oke, seutas tali dipotong 6 ruas dengan potongan terpendek 3. Oke, potongan terpendek 3, berarti kan ada 6 ruas ya, dan suku keempat adalah 24. Bisa saja kita manual ya, misalkan suku kedua berapa, ketiga berapa kan belum tahu ya. Nah, ini kan 24 ya. 24 ya. Berikutnya berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, berikutnya belum tahu nih. Nah, ternyata kalau misalkan di sini ada kata kuncinya perbandingan. Berarti kalau perbandingan ini dikalikan. Berarti dikalikan berapa supaya kita mengisi suku kedua, suku ketiga. Coba kalau kali 1 kan nggak mungkin. Nah, kalau kali 2, nah kali 2 berapa? 6. Oke, 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 2, 24. 24 dikali 2, 40, 48. Oke. Ini dikali 2, 96. Oke ya. Ini kita sudah menentukan nih panjang panjang ruas tali lainnya. Nih yang ini tadi yang diketahui ya, ini yang diketahui. Ini dan ini. Nah, sekarang panjang tali semula, berarti panjang tali semula itu kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Nah, berarti pakai rumus apa ini? Karena ini adalah rasio ya, rasio atau perbandingan, maka kita lihat di sini kan dikali 2, dikali 2, dikali 2 ya. Oke, berarti pakai rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1
dibagi R kurangi 1. Nah, mengapa pakai rumus ini? Karena memiliki rasionya sama. Rasionya lebih dari 1, yaitu 2. Ya, jadi diketahui ini R-nya sama dengan berapa? 6 dibagi 3, 2. Rasanya 12 dibagi 6, 2. 24 dibagi 12, 2 sama. Terus A-nya berapa? A-nya adalah 3. Nah, kita masukkan Sn sama dengan A-nya berapa? 3. R-nya 2, N-nya tadi berapa? 6. Ya, karena 6 ruas. Ya, 6 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, R-nya berapa tadi? 2 dikurangi 1. Nah, 2 kurangi 1 ini berarti kan 1 ya, 2 kurangi 1. Oke. Aduh, tidak terlihat ya? Nah, seperti ini. Oke, Bapak turunkan ke bawah ya nanti ke bawah. Coba Bapak kasih warna hitam. Putih, maaf. Nah, kita lanjutkan di sini di bawahnya berarti Sn sama dengan 3. Nah, 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 berarti berapa? 8 kali 8 ya, 64. Berarti 64 dikurangi 1. Nah, 2 dikurangi 1 ya 1 ya, di bawahnya 1 nggak usah ditulis. Nah, berikutnya berarti 364 dikurangi 1 ya, sama dengan 63. Oke, berarti hasilnya berapa ini? 63 kali 3, 9. Ini 18. Jadi 189. Oke, cukup mudah ya. Ini adalah nomor 13. Nah, berikutnya nomor 14. Nomor 14 kita ini kan. Oke, nomor 14. Suku kelima dan suku ke-8. Suku kelima. Berarti suku kelima sama dengan berapa nih? 16 nih, 16 ya. Suku ke-8 sama dengan berapa? 25. Oke. Nah, jumlah 22 suku pertama berarti ini adalah pakai Sn ya. Sn. Oke, kita cari dulu A dan B-nya. Nah, ini kan rumusnya apa? Anib itu ya, anib. Ini sukunya ke-5, berarti A, nanti kita cari A sama B-nya. Tambah N kurang 1 kali B sama dengan 16. A-nya berapa? Kan belum tahu A. N-nya berapa? 5 N-nya. N-nya berarti 5 dikurangi 1, 4. Jadi 4 tambah 4, B sama dengan 16. Oke, kalau yang bawah kita langsung coba. A ditambah N-nya berapa? 8. 8 kurangi 1, 7. Berarti 7, B sama dengan 16. Nah, karena ini ada dua persamaan yang bisa kita eliminasi. Eliminasinya dengan cara dikurang. Nah, A dikurangi kan sama dengan 0. 4B dikurangi 7B sama dengan min 3B. Oke, sama ini salah ya, sorry. Ini 25. Ini 25 ya. Nah, jadi 16 dikurangi 25 berapa? 9 ya. Min 9, minus 9. B sama dengan min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Oke, jadi B-nya ketahuan 3. Nah, sekarang A-nya. A-nya kita masukkan, berarti pakai persamaan ini boleh, pakai persamaan yang bawahnya boleh. A ditambah 4B sama dengan 16. Berarti A ditambah 4 kali 3. Ya, 12 sama dengan 16. A-nya sama dengan 16 dikurangi 12. A-nya sama dengan 4. Seperti itu. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, A dan B-nya sudah diketahui. Lalu, apa sekarang yang kita inikan? Ini ya, jumlah 22 suku pertama. Ya, jumlah 22 suku pertama. Berarti kalau A-nya sudah dan B-nya sudah kita ketahui, berarti pakai rumusnya Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ya, ditambah N kurang 1 kali B. Nah, N dibagi 2, N-nya berapa? 22 dibagi 2.
Oke, 2, A-nya berapa? 4. N kurangi 1-nya berapa? Ini kan ditambah. N-nya tadi 22 dikurangi 1, 22 ya. 22 kurangi 1 kali B-nya, B-nya 3. Oke. Ini bisa langsung ya, 22 dibagi 2, 11. 2 kali 4, 8. Ditambah, ini 21. 21 kali 3 berapa? Oke, 63 ya. Ya, 63. Oke. Oke. Kita lihat di sini ya. 22 dikurangi 1 berarti 21. 21 dikali 3 berarti 63. Sama dengan oke, ini 11 dikali 8 ditambah 63 berapa? Oke, 71. Oke, berarti 71 dikali berapa ini? Kali 11 ya. Oke, hasilnya berapa? 71 kali 11, 781 ya. 781. Oke, 781. Oke, ini yang nomor 14. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, ini yang terakhir, bahasan terakhir. Kita coba. Banyak lingkaran pada pola ke-15 adalah. Nah, ini kan sebenarnya rumusnya sudah ada ya. Cuman kita mengingat lagi dengan rumus yang pernah kita bahas pada pola barisan bilangan aritmetika tingkat kedua. Masih ingat ya, yang 2A ini kan ini ada dua titik lah, dua lingkaran. Berikutnya berapa ini? 6. Berikutnya berapa ini? 12 ya. Berikutnya yang terakhir adalah berapa tuh? 4 kali 5, 20. Oke. Nah, ini kan berapa ini? 4. Ke sini 6. Ke sini 8. Berarti ini tingkat kedua ya. Baru tingkat kedua ini sama. Plus 2, dan seterusnya. Nah, ini pakai rumus yang tingkat kedua. Kita ini ada kata kuncinya di sini nih. Atau angka-angka kuncinya. Nah, masih ingat ya? Jadi yang pertama adalah 2A. 2A sama dengan ini. Sama dengan 2. A-nya sama dengan 2 dibagi 2, 1. Berarti A-nya 1. Nah, sekarang yang berikutnya, masih ingat 3A tambah B. 3A ditambah B sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan 4. Berarti A-nya kita masukkan nih. 3 kali 1 berarti 3 ditambah B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, A-nya 1, B-nya 1. Berarti sekarang C. Nah, C-nya itu berarti kan rumusnya yang terakhir adalah A ditambah B tambah C sama dengan ini nih, 2. Ya, sama dengan 2. Sama dengan 2. Berarti 1 ditambah 1 tambah C sama dengan 2. Berarti C sama dengan 2 dikurangi 2. Kenapa 2 dikurangi 2? 2 ini pindah ke sebelah kanan jadi pengurangan. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti kita masukkan ke rumus umumnya. UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Ini kan sudah pernah ya. Sama dengan A-nya berapa? 1. Berarti tidak perlu ditulis, berarti N pangkat 2. B-nya berapa? 1 juga, berarti tambah N, ya, karena B-nya 1. C-nya 0, nggak usah ditulis. Nah, berarti rumus umumnya adalah ini, N pangkat 2 ditambah N. Nah, sekarang banyak lingkaran pada pola ke-15. Pola ke-15. Berarti ini adalah N-nya sama dengan 15, berarti ganti 15 pangkat 2 ditambah 15 ya, ditambah 15. Nah, oke.
Nah, 15 dikali 15 berapa? Oke, 225 ditambah 15. Berikutnya 225 ditambah 15 berarti sama dengan 240. Oke. Demikian mudah-mudahan difahami ya. Semua soal sudah kita bahas, nanti soal ini akan Bapak share. Ya mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik, dan tentunya kalian harus terus belajar ya, terus belajar dan terus berlatih ya, sehingga dengan berlatih kalian akan bisa tentunya. Dan jangan harap kalau misalkan kalian pengen nilai bagus itu tanpa berlatih, tanpa belajar, itu mustahil. Oke, terima kasih, semangat terus dalam belajar walaupun dalam masa pandemi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.